Halo guys, kembali lagi ke channelku. Siapa sih yang di sini nggak tahu lato-lato? Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya lato-lato itu bukan dari Indonesia, tapi berasal dari Amerika Serikat. Udah langsung gak usah lama-lama, kita langsung bahas saja tentang lato-lato dan sejarah dari lato-lato. Information guys, lato-lato ini harganya meningkat drastis ya. Dari yang asalnya kurang lebih Rp5.000 bisa menjadi 15.000 ataupun lebih di Indonesia. Nah, untuk sejarahnya sendiri, di mana lato-lato itu memiliki nama lato yang dari bahasa Italia artinya sisi samping. Oke, dan untuk di Amerika ini bisa dikenal ataupun sering disebut dengan Cracker Ball. Idenya diawali dari tahun 1960-an di mana ada dua bola kecil dengan berat yang lumayan berat di atas sebuah senar. Di mana begitu digerakkan ternyata mengakibatkan suara yang sangat memekakan telinga tapi sekaligus membuat orang menjadi lebih happy dan jadi ketagihan untuk bermain permainan tersebut. Tapi di masa itu ataupun di tahun itu, karena bahannya dari batuan akrilik ataupun dari akrilik, jadi mudah pecah dan mengakibatkan tangan bisa terluka. Jadi pada tahun itu resmi lato-lato itu dilarang ataupun Cracker Ball itu dilarang oleh pemerintah. Larangannya ini mengacu dengan Undang-Undang 1966 dari FDA ataupun Food and Drug Administration, di mana bahwa mainan ini tergolong sebagai mainan yang berbahaya. Sehingga yaitu penyebabnya mainan ini dilarang untuk beredar. Tapi pada awal 70-an ternyata mainan ini diproduksi besar-besaran oleh para produsen mainan. Di mana dengan desain mirip dengan boleadora, yaitu senjata yang digunakan seorang koboi Argentina untuk menangkap musuhnya ataupun lawannya. Menurut surat kabar New York Times pada bulan Agustus 1971, salah satu daerah di Italia yaitu Calcinatello mengadakan kompetisi besar-besaran lato-lato yang mengundang kontestan-kontestan dari berbagai negara. Yang membuat kompetisi itu menjadi kompetisi yang berskala internasional. Sehingga pada tahun itu dan juga sampai tahun 1971, FDA mulai mengkaji lagi tentang peraturan dari Crackers. Dan akhirnya mendapatkan hasil bahan dari lato-lato ataupun Crackers ini dirubah menjadi plastik polimer, di mana ini udah diungkapin sama salah satu media yaitu Quartz bahwa bahan yang asalnya akrilik diganti dengan plastik polimer untuk mencegah cedera yang akan ditimbulkan bila memainkan Crackers ataupun lato-lato. Dan ternyata lato-lato ataupun Crackers ini mulai eksis ataupun populer di Indonesia ini pada tahun 1990-an teman-teman. Dan setelah lama tertidur, akhirnya di tahun ini ataupun tahun 2022 menuju 2023, lato-lato ini kembali ngetrend hingga presiden kita yaitu Pak Joko Widodo ikut mencoba memainkan lato-lato hingga banyak banget kompetisi-kompetisi tentang lato-lato di Indonesia. Dan kalau kalian sama kayak gue bahwa di sekitar rumah kalian pasti sering dengar suara tek 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 tek. Karena banyak banget bocil yang sekarang memainkan lato-lato. Sebenarnya lato-lato ini bukan hanya untuk anak-anak ya teman-teman. Karena bisa membuat orang-orang dewasa pun juga ketagihan dan juga merasa nyaman saat memainkan dan mendengarkan bunyi dari lato-lato. Mungkin sekian aja sejarah dan juga informasi tentang lato-lato. Semoga kalian suka dan juga semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan juga subscribe channel gua. Thank you.